Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Di video sebelumnya kita sudah bersama-sama menonton Vigilante episode 1 dan 2. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan kisah Gio sang Vigilante yang kali ini mendapatkan seorang penggemar yang menirukan aksinya, dan konflik akan semakin kompleks di mana akan melibatkan kelompok mafia dan beberapa orang penting. Udah, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu, mari kita bantu orang yang bicara ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat ya bikin video. Dan mari kita mulai. 3, 2, 1 dan inilah Vigilante. Setelah berbagai macam aksi yang dilakukan oleh Vigilante dan tentunya disiarkan oleh televisi, kita akan melihat banyak orang yang menirukan aksi si Vigilante. Namun sedikit berbeda karena menindak tanpa bukti yang jelas. Bahkan ketika mereka diperiksa oleh polisi, mereka menjadikan Vigilante sebagai patokan dan tameng akan aksi mereka. Di sisi lain, Gio dan temannya kini sedang menonton televisi dan berdebat apakah ini yang diinginkan oleh Vigilante atau tidak. Namun Gio mengatakan bahwa tentu tidak. Namun ini semua adalah karena media yang sudah terlalu jauh melakukan framing terhadap Vigilante. Sunwook kemudian mengatakan bahwa sepertinya ada yang berbeda denganmu akhir-akhir ini, Gio. Di sisi lain, Joe dan timnya kini sedang melakukan analisa akan kasusnya Seo, akan tetapi tidak ada bukti yang bisa membawa mereka lebih dekat dengan sang Vigilante. Adegan kemudian memperlihatkan Choi yang sedang melihat sebuah kasus seorang kurir yang tertabrak oleh sopir truk, akan tetapi sang sopir dibebaskan dan Choi kini menyuruh anak buahnya untuk mewawancari sang sopir meski tahu sang sopir tidak akan menerima tawaran mereka. Di sisi lain, Gio juga sedang melihat kasus yang sama dan melihat rekaman CCTV kejadian di mana sang sopir truk ternyata baru saja bebas dari hukuman sebelumnya dan ia dengan sengaja menabrak kembali sang kurir hingga hancur tak karuan. Dan tiba-tiba Sunwook pun datang dan mereka terlihat saling menaruh curiga ataupun waspada satu sama lain. Scene kini memperlihatkan Gio mencoba mencari keberadaan sang sopir yang kini sedang dimaki oleh ibu sang kurir yang tentunya tidak terima. Adegan kemudian berlanjut di mana sang sopir truk kini sedang mandi di sebuah pemandian dan tiba-tiba ia dibunuh oleh orang yang berpenampilan seperti Vigilante. Scene kemudian memperlihatkan Gio yang sedang menebar pesona ke tetangga dan ia tentu mendapat beberapa pujian. Namun tiba-tiba ia melihat berita yang menyiarkan sebuah pembunuhan seorang pelaku yang diyakini ulah sang Vigilante. Di sisi lain, Joe dan timnya kini menginvestigasi TKP dan sangat kebingungan karena kamera CCTV kali ini dirusak menggunakan semacam alat pengacau, sehingga membuat mereka kebingungan dengan kasus kali ini. Adegan kemudian memperlihatkan Choi kini marah karena Vigilante tidak melakukan aksinya tanpa ada arahan dari acaranya seperti sebelumnya. Dan tentu, ia juga kesal karena stasiun televisi lain lebih dahulu mengetahui kasus ini dan melakukan hal yang sama seperti acaranya, yakni menampilkan pelaku yang sebelumnya juga dihukum ringan. Dan tentu, sang Vigilante peniru ini juga melakukan hal yang sama, namun sedikit berbeda karena langsung membunuh pelaku tanpa meminta pelaku untuk meminta maaf terlebih dahulu. 성폭행한 10대 미성년 최모군. Scene kemudian memperlihatkan Gio yang sedang membaca buku tentang peniru yang kemungkinan adalah orang yang dekat dengan dirinya. Dan kalian masih ingat siapa yang dicurigai Gio? Ya, Sunwook, temannya sendiri. Akan tetapi tiba-tiba terdengar kabar bahwa Vigilante sedang mengirimkan pesan kepada salah satu stasiun televisi yang dimana sang Vigilante peniru ini mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan aksinya meski mereka sendiri tahu bahwa tindakan tersebut salah dan melawan hukum. Namun sang peniru berkeyakinan bahwa
Yang mereka lakukan hanya mengikuti naluri manusia yang mencoba untuk membenci perbuatan dosa. Loh, padahal yang dilakuin juga dosa. Semua orang yang melihat tayangan tersebut menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Seonwook kemudian menatap Jio. Jio lalu mengatakan bahwa yang mereka lihat tadi bukanlah vigilante karena ia mengatakan mereka. Di sisi lain, Joe dan timnya yang sedang melihat TKP beranggapan bahwa tindakan vigilante ini merupakan tindakan yang terorganisir. Namun Joe mengatakan bahwa itu bisa saja dikatakan untuk mengelabui mereka. Kwak kini memarahi Choi karena merasa sudah kalah dari stasiun lain. Choi kemudian meyakinkan Kwak bahwa kasus kemarin bukanlah hasil perbuatan vigilante dan menyarankan Kwak untuk mengadakan debat khusus minggu ini yang dimana Choi berharap akan menjadi pembawa pesan sebenarnya untuk sang vigilante. Shin kemudian memperlihatkan Jio yang seperti menaruh kecurigaan bahwa Seonwook lah yang menjadi vigilante peniru tersebut, terlihat dari gerak-geriknya. Di sisi lain, Choi kini sedang melakukan debat yang dibicarakan kemarin dan mengutarakan pendapatnya tentang vigilante yang ia besar-besarkan bahwa vigilante merupakan kejahatan yang menghukum demi membela korban yang dicurigai akibat hukum yang tidak adil. Jio yang melihat siaran itu merasa bahwa Choi merupakan reporter yang sangat menarik. Shin lalu beralih memperlihatkan nenek-nenek yang sering Jio bantu kini sedang diganggu oleh seorang pria bernama Jang Sondo yang terlihat sedang terburu-buru. Karena kesal jalannya dihalangi, Sondo seketika menabrak nenek tersebut, Aishi balsik ya, sehingga membuat si nenek terkapar. Seorang tetangga yang melihat itu kemudian menonjok Sondo, namun tak lama kepolisian datang dan melerai mereka. 그래도 이거 저렇게 때리면 어떡합니까? 입장 다 아는데 법이 이런 걸 어떻게... Keesokan harinya, Jio melihat berita penabrakan nenek semalam dan tentu membuatnya naik pitam. Adegan lalu berlanjut memperlihatkan sang kakak Sondo bernama Jang Sonil sedang meminta permintaan damai ke keluarga si nenek dengan memberikan uang. Namun tentu Sonil tidak digubris karena sang kakek sedang sakit dan tidak bisa bergerak. Sepulangnya Jang Sonil ke markas, tiba-tiba Jio datang dan membungkamnya. Adegan kemudian memperlihatkan Choi sedang melakukan arahan ke semua krunya untuk bersiap memantau di daerah sekitar rumah sakit karena memiliki firasat besar akan datangnya vigilante. Dan tentu karena dibantu oleh sutradara juga sih. Lanjut, kini kita akan diperlihatkan betapa kuatnya Joe yang dengan mudahnya mengangkat mobil hanya menggunakan tangannya sendirian. Di sisi lain, penjaga yang menjaga kamar Sondo tiba-tiba mendapat pesan kalau mobilnya menghalangi parkiran, namun saat ia berjalan pergi, ya, Jio pun masuk dan mengancam Sonil atas perbuatannya. 법을 누구보다 잘 어긴 놈이 누구 가서 판사님께 잘 말씀드려. 어떻게 하는 게 좋을지. Para detektif yang melihat penjaga ini dengan ceroboh meninggalkan Sondo lalu berlari sekencang-kencangnya menuju ruang Sondo. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Joe yang berpapasan dengan orang yang mencurigakan berniat untuk mengikutinya. Akan tetapi terdengar suara minta tolong dari arah ruangan Sondo dan menyadari bahwa ia baru saja berpapasan dengan vigilante dan segera mengejar orang tersebut. Joe yang menyadari dirinya kini sedang diikuti langsung mempercepat gerakannya untuk menghindar dari Joe. Di sisi lain, Sondo yang ketakutan kini mencoba menghubungi kakaknya Sonil, akan tetapi ternyata handphone Sonil berada di kamarnya yang dibawa oleh vigilante tadi. Dan tiba-tiba sang peniru ini datang dan melempar Sondo keluar hingga membuatnya tewas saat itu juga. Semua orang yang melihat itu langsung terkejut, begitu juga dengan Joe yang melihat pelaku yang merupakan penirunya. Joe kemudian mengejar sang peniru dan berhasil masuk mengikutinya. Lanjut, kini Jio sudah berada di sebuah tempat dan sang peniru terlihat sangat bergembira karena pada akhirnya bertemu dengan sang idola. Namun entah mengapa sang peniru ini ternyata mengetahui nama Jio sebenarnya. Sang peniru kemudian menjelaskan bahwa secara diam-diam sang peniru membantu vigilante dalam aksinya seperti mengacaukan CCTV dan malah menawarkan untuk bekerja sama mengingat vigilante kini sudah menjadi buruan utama di negara tersebut. Jio yang kesal bukan hanya karena jadi tiru, namun lebih dari itu di mana metode mereka berbeda. Karena seperti yang kita ketahui, Jio mengeksekusi pelaku harus melihat pelaku mengakui kesalahannya terlebih dahulu, bukan langsung menghukum tanpa ada permohonan maaf. Dan terjadilah gelut yang
tentu dimenangkan oleh Gio. Namun, balik lagi tidak menghukum sang peniru melainkan mengingatkan peniru untuk tidak mengikutinya lagi. Adegan kemudian beralih ke Joe yang sedang mencari daftar pegawai malam itu untuk melihat dengan siapa ia berpapasan tadi. Namun tentu jawabannya bukan di sana karena jawabnya ada di ujung langit. Loh. Kembali ke Gio yang kini sudah sampai di rumah dan sedang membersihkan lukanya. Namun tiba-tiba ia kembali diberikan tawaran dari sang peniru untuk bekerja sama. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan seseorang yang bisa kita tebak ia adalah sang peniru vigilante bernama Joe Ganguk, di mana ia seorang yang penting dalam grup Deka. Ganguk kemudian menerima informasi bahwa reporter Choi berada di rumah sakit semalam dan kemungkinan memiliki rekaman atas kejadian semalam. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Sonil yang kini memarahi anak buahnya yang telah lalai membiarkan orang masuk ke wilayah mereka dan tentu atas kematian adiknya Jang Sondo. Namun tiba-tiba Joe datang dan tanpa rasa takut mengingatkan Sonil untuk tidak berbuat apapun tanpa perintahnya, walaupun mereka memiliki musuh yang sama. Beralih ke Ganguk yang kini sedang berada di kantornya Choi Miryo, di mana Ganguk mengutarakan bahwa ia akan membantu Choi dalam mewartakan vigilante. Akan tetapi Choi mempunyai pendirian kuat di mana ia akan menulis artikel tanpa ada pengaruh dari luar. Melihat itu, bosnya mengingatkan Choi bahwa Ganguk ini merupakan salah satu investor di perusahaannya yang terbesar malah. Namun Choi tidak gentar dan tetap akan menulis sesuai dengan fakta. Ganguk kemudian menanyakan rekaman vigilante semalam dan mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan mereka berdua sama, yakni melindungi vigilante, dan tanpa ragu mengambil rekaman milik Choi. Scene kemudian memperlihatkan Joe dan timnya kini sedang menganalisa kasus semalam dan melihat bukti-bukti yang mengarahkan mereka pada suatu kesimpulan bahwa vigilante ini merupakan orang yang dekat dengan kepolisian atau tahu bagaimana kepolisian melakukan tugasnya. Hal ini juga yang disampaikan oleh Pak Profesor di kampusnya Gio dan kini Joe bergegas menuju ke kampus di mana di sana ada Gio dan teman-temannya yang kebetulan lewat sehingga mereka kembali berpapasan dan Joe sedikit menaruh kecurigaan. Lanjut kini Joe sedang berada di dalam ruangannya Profesor dan mengatakan pendapatnya bahwa bagaimana jika vigilante merupakan salah satu dari anggota kepolisian dan lebih parahnya merupakan salah satu dari muridmu. Adegan kemudian beralih ke Choi yang sedang melakukan riset kecil-kecilan tentang SDM di Sewol di mana pemimpin grup tersebut Kim Samdo dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Kembali ke Joe yang kini sekonyong-konyongnya masuk ke tempat Sonil karena telah bertindak sendiri dalam mencari rekaman vigilante. Lalu kita akan diperlihatkan bagaimana kekuatan Joe sungguh berbeda dari manusia biasa. Adegan kemudian beralih ke kampus di mana Joe ditanyai bagaimana wajahnya bisa terluka. Joe lalu mengarang cerita, namun tiba-tiba seorang polisi datang dan mencari Joe. Sontak semua orang pun kaget dan kebingungan dengan apa yang Joe sembunyikan. Namun saat Joe dan Profesor keluar, ia mendapatkan bahwa ada seorang wanita yang melapor bahwa Joe telah membantunya dan tentu dia sedang berbohong demi menyelamatkan Joe yang ternyata wanita itu merupakan orang suruhan dari Ganguk. Dan saat malam tiba, Joe kembali terfikirkan akan pesan sang peniru untuk membantunya dan kini ia menghubungi sang peniru untuk bertemu. Di sisi lain Ganguk yang menerima pesan itu sontak kegirangan dan terlihat sangat bahagia. Ya dong, bayangin seorang fans di notice sama idolanya gitu loh. Scene kemudian memperlihatkan Choi kini menemui seorang reporter lain bernama Moon Desok yang menulis tentang Kim Samdo, di mana ia menjelaskan bahwa Kim Samdo merupakan orang yang berbahaya dan orang yang menantangnya akan berakhir dengan tragis. Desok juga menjelaskan bahwa SDMD Sewol merupakan perusahaan yang bergerak di bidang import-ekspor, namun itu hanyalah cover saja, di mana SDMD Sewol juga terindikasi mengelola judi online ilegal, pinjol ilegal, bahkan narkoba, di mana Seo yang pernah dihukum vigilante merupakan orang yang bekerja kepada SDMD Sewol. Desok kemudian menjelaskan bahwa ia kemarin dihubungi oleh seorang aktor yang pernah tertangkap karena situs ilegal dan sang aktor kini akan memaparkan bagaimana kebusukan di dalam SDMD Sewol.
Dan kita akan diperlihatkan sosok Kim Sam-do yang terlihat tanpa belas kasihan menghukum orang yang bersaksi di pengadilan, lalu menghukumnya dengan membiarkan mereka dimakan oleh babi. Adegan kemudian beralih ke Choi yang kini sedang bersama dengan Dae-suk dan berniat untuk menemui sang aktor, akan tetapi saat mereka masuk ke dalam, sang aktor kini sudah tergantung. Choi dan Dae-suk kemudian melaporkannya ke kepolisian dan mengatakan bahwa itu jelas-jelas kasus pembunuhan karena tidak mungkin sang aktor menghubunginya untuk bertemu kalau ia ingin bunuh diri. Namun sang polisi juga tidak memiliki bukti kekerasan fisik pada tubuh sang aktor hingga menjadikan kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Adegan kemudian memperlihatkan Jo yang sedang chatting dengan penirunya dan berniat untuk bertemu di suatu tempat. Dan ketika sampai di stasiun, Jo tiba-tiba didatangi oleh wanita kemarin yang mengaku telah ditolongnya. Namun di tempat yang sama Jo melihat ada Jo di sana dan berniat untuk mengelabuinya untuk bisa bertemu dengan sang peniru. Saat Jo ingin pergi ke toilet, dia kini berpapasan dengan Jo dan terjadilah psy war di antara mereka berdua, di mana Jo menaruh keyakinan penuh bahwa Vigilante adalah orang yang ada di depannya sekarang dan mengatakan kepada Jo untuk menghentikan aksinya. Namun Jo berkata seolah tidak mengerti dengan apa yang Jo katakan dan Vigilante episode 3 dan 4 pun berakhir. Udah makin seru guys, Jo kini ada fans yang menurut saya Ganguk ini orang yang penting dan bernyali besar ya. Ditambah lagi punya sumber daya. Tapi ingat ini Jo juga punya pemikiran yang tajam sih. Bisa langsung tahu ya, walaupun bisa jadi itu sebuah usaha untuk mendebar umpan yang banyak kan. Tapi kedepannya kayaknya akan melibatkan banyak orang yang penting di negara tersebut sih. Mengingat Kim Sam-do terus Ganguk itu kan orang yang besar gitu kan. Jadi ya itu aja dulu, semoga bisa menikmati ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan siap.